pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Upi. Kita berjumpa lagi dengan ibadah anak GKI Ngupasan. Kakak senang sekali loh menyapa adik-adik dalam ibadah online kali ini. Yuk mari kita pujikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Adik-adik bisa berdiri, bertepuk tangan, memuji dengan penuh sukacita. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan pada kami. Hingga saat ini kami bisa bersama-sama sekolah minggu kembali. Tuhan berkatilah ibadah anak kali ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Wah, kakak yakin semua adik-adik sedang bersuka hati. Pasti karena merasakan kasih Tuhan ya. Benar, muka yang gembira berasal dari hati yang penuh sukacita. Dan sukacita dalam hati ini adalah pemberian Tuhan. Yuk mari kita nyanyikan adalah sukacita di hatiku. Dengan penuh sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah suka-suka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku ada suka-suka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah susuka cita-cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah susuka cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya adik-adik, sukacita di hati adalah pemberian Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita semua. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dan tidak pernah berhenti. Mengalir terus dalam hidup kita. Mengalir seperti sungai. Mengalir di waktu susah.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang rumah kasih. Apa itu rumah kasih? Apakah rumah yang di pinggir sungai? Atau apakah rumah yang dikasihkan karena menang lomba? Apa ya? Daripada penasaran, yuk mari kita dengarkan cerita dari Kak Yohana. Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kak Yohana senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Adik-adik, hari ini Kak Yohana mau membawakan cerita kisah dari seorang wanita yang luar biasa. Wanita yang memiliki keluarga yang penuh dengan kasih. Wanita ini adalah Helen Adam Keller. Helen Adam Keller ini adalah seorang wanita penyandang disabilitas rungu adik-adik. Apa itu disabilitas rungu? Disabilitas rungu adalah seseorang yang tidak bisa mendengar, seseorang yang memiliki masalah pada organ pendengarannya. Pada umur 19 bulan, Helen ini sakit adik-adik. Kata dokter, Helen terkena demam otak sehingga badannya panas, suhunya tinggi, dan malam itu Helen tidak bisa melihat. Helen tidak bisa melihat mama, Helen tidak bisa melihat papa, Helen tidak bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar Helen. Bahkan Helen tidak bisa mendengar suara-suara dan tidak bisa mendengar bunyi-bunyian. Meski begitu adik-adik, seluruh keluarga dan seisi rumah Helen begitu mengasihi Helen. Ada asisten rumah yang bernama Ibu Martha Washington. Ibu Martha ini berusaha mengajari Helen adik-adik, tetapi karena Helen tidak mengerti, Helen memberontak, Helen marah-marah, Helen nangis, Helen menjadi tidak terkendali. Wah, sedih sekali keluarga ini. Tetapi adik-adik, ada berkat kasih Tuhan dalam keluarga ini. Sehingga papa mamanya Helen berhasil menemukan seorang guru buat Helen. Namanya Ibu Annie. Ibu Annie ini dipanggil adik-adik ke rumah Helen untuk membantu Helen, mengajari Helen dalam berkomunikasi. Awalnya Ibu Annie ini mengalami kesulitan, tetapi Ibu Annie ini mengasihi Helen. Sehingga Ibu Annie terus bersabar, semangat dalam mengajari Helen. Akhirnya adik-adik, Ibu Annie mampu menemukan kata yang membuat Helen berkesan. Dan akhirnya Ibu Annie berhasil membantu Helen berkomunikasi dengan cara menghubungkan objek atau barang dengan huruf dari objek atau barang itu adik-adik. Misalnya saat Ibu Annie ingin mengajari Helen kata air, Ibu Annie membawa Helen ke pompa air, kemudian menempatkan tangan Helen yang satu untuk memegang air yang dingin, dan kemudian tangan yang lain untuk mengeja huruf dari air, A, I, dan R. Nah, lama-kelamaan Helen akhirnya mengerti adik-adik kata demi kata. Dan di usia Helen ke-10, Helen minta belajar berbicara. Helen masih terus belajar, masih semangat Ibu Annie mengajari Helen. Dan akhirnya di usia 24 tahun, Helen berhasil lulus. Helen berhasil lulus dan mendapatkan predikat terbaik penyandang disabilitas rungu dan netra. Helen hidupnya boleh membantu orang-orang lain dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Adik-adik, kok bisa Helen menjadi berkat buat banyak orang? Siapa yang membuat Helen menjadi berkat buat banyak orang? Tuhan. Tuhan yang membuat Helen menjadi berkat buat banyak orang. Karena adanya cinta kasih yang ditaburkan di dalam keluarga Helen. Keluarga Helen penuh dengan kasih, menyayangi, sabar, membantu Helen belajar kata demi kata. Rumah Helen bisa dibilang rumah penuh dengan kasih karunia, karena adanya orang-orang yang memiliki kemampuan, yang memiliki keahlian, yang memiliki talenta yang Tuhan berikan, yang mau digunakan untuk membantu Helen,
mendampingi Helen dalam menjalani hari-harinya yang berat. Adik-adik, siapa di sini yang mau menciptakan rumah kasih karunia juga di rumah adik-adik? Siapa adik-adik di sini yang memiliki talenta dan keahlian yang Tuhan berikan mau digunakan untuk menolong anggota keluarga adik-adik yang membutuhkan, mau digunakan untuk mengasihi anggota keluarga adik-adik yang membutuhkan, sehingga rumah adik-adik boleh menjadi rumah kasih karunia. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih hari ini kami boleh beribadah, kami boleh sekolah minggu. Hari ini Tuhan kami belajar Tuhan dari keluarga Helen, dari Helen yang penuh dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga hidup Helen boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami mau Tuhan dipakai Tuhan untuk menciptakan rumah kasih karunia di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk menolong keluarga kami yang membutuhkan, untuk membantu dan mengasihi anggota keluarga kami yang membutuhkan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, keren sekali ya. Ternyata ketika Tuhan ada dalam keluarga, maka rumah kita akan menjadi rumah kasih. Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang ada di dalam rumah. Tuhan Yesus sayang semuanya. Yuk mari kita nyanyikan Yesus sayang semua. Ya, yang ada di rumah. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu. Yesus sayang semua. Aktivitas kelas kecil, adik-adik akan membantu Helen Keller menemukan jalan. Adik-adik dapat langsung mengerjakannya di HP, kemudian bisa dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Untuk aktivitas kelas besar, kita akan membuat rumah. Bahannya adalah dari kardus bekas, karton, dan alat tulis. Kita akan membuat rumah kasih. Adik-adik akan menuliskan di rumah yang adik-adik buat dengan tulisan rumah kasih. Mau dipasang jendela, pintu, kemudian kita pasang atapnya. Setelah terpasang seperti ini, adik-adik bisa menuliskan nama adik-adik dan nama anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah di rumah kasih adik-adik. Ini bisa dituliskan nama bapak, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, atau siapapun yang tinggal dalam rumah kasih tersebut. Jika adik-adik tidak memiliki kardus atau karton, adik-adik bisa membuat gambar rumah kasih. Adik-adik bisa menggambar sebagus mungkin rumah kasihnya, tetap dengan menuliskan rumah kasih, kemudian menuliskan nama adik-adik di sini,
juga anggota keluarga adik-adik yang tinggal bersama dalam rumah kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai. Ibadah anak kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa persembahannya adik-adik bisa titipkan ke papa ataupun mama. Nanti papa atau mama yang akan menyampaikannya ke gereja. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.